Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. أما بعد وقال تعالى جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون معاشر المسلمين jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ijtihad yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Puji syukur pagi ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah pasti kita satu langkah kaki ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajat kemuliaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus akan segala kesalahan dan dosa kita. Kemudian senantiasa kita masih berada dalam majlis lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Malaikat Allah doain kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila musannifi hadzal kitab qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah usai kita bahas berkenaan dengan bab muamalah, duit udah punya, harta udah punya, udah kelar kan ya? Bab dagang-dagang tuh kemarin. Masuk bab munakahat, ya, udah punya modal nikah. Wa qala ta'ala jalla sya'nu fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wa qala ta'ala jalla sya'nu wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullah. Berbicara soal pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya fankihu ma taba lakum. Maka kemudian dari sisi fiqhiyah, fa amma hukmun nikahi bi'tibaril ashkhasi fayakhtalifu bi ikhtilafiha. Hukum nikah ini setiap orang beda-beda. Bisa jadi nikah ini wajib buat seseorang. Bisa jadi nikah ini sunnah buat seseorang. Bisa jadi nikah ini jadi haram buat seseorang. Faqad yakunu wajiban fi ba'din wa haraman fi ba'din. Yang wajib apabila seseorang sudah masanya untuk menikah, dan kalau ia tidak segera menikah, khawatir terjerumus dalam kemaksiatan perzinahan, maka hukum wajib baginya untuk segera menikah.
Sedangkan bisa jadi hukum menikah ini haram kepada seseorang manakala dalam niat pernikahannya seseorang ini misal dia pengen nyakitin istrinya karena pernah dulu terjadi sesuatu, barangkali dia bilang saya nikahin dia kemudian saya sakitin, maka nikah ini haram buat orang itu. Kemudian bisa jadi sunnah masuk pada usia pernikahan tapi dia masih aman untuk terjerumus dalam jurang kemaksiatan perzinahan dan sudah terpenuhi syarat-syarat baginya untuk menikah, maka buat orang kayak begitu sunnah. Nah, dengan perbedaan-perbedaan hukum yang ada, lalu mending nikah apa enggak nikah? Mending nikah apa enggak? Enggak nikah. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala at-takhalli li'ibadatillahi afdal. Kalau orang dengan tidak menikah ini dia lebih aktif dalam beribadah, lebih banyak dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kemudian punya sebuah karya yang besar. Dekat sama Allah, ibadah sama Allah, nulis kerjaannya seperti Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Makki. Beliau tidak menikah, maka buat yang kayak begitu afdal. Tetapi kalau macam-macam kayak kita, afdalah nikah. Karya kagak punya, ibadah juga masih belum kuat, maka lewat ibadah nikahlah kemudian pernikahannya afdal daripada kagak nikah. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah istita'ah al-ba'ah. Makna al-ba'ah ikhtalafa al-ulama'u fil muradi bil ba'ati huna ala qaulaini. Satu, makna lughawinya adalah al-jima'. Orang yang mampu kemudian mau hubungan badan, nikah. Jadi kalau yang loyo jangan pengen nikah. Kan dia dalam hidupnya dia loyo nih gitu, dia bujangan sendiri. Atau misalnya berikutnya kalau udah pernah gitu duda nih, terus aki-aki juga nih gitu, kalau masih mampu gitu nikah. Tapi kalau loyo jangan nikah, mau ngapain? Man istata'a minkumul ba'ata, al-ba'a bimakna al-jima', yang mampu jima' falyatazawwaj, silakan nikah. Nah, kemudian yang kedua adalah annal murada bil ba'ati huna mu'anun nikah. Ongkosnya, biayanya, persiapan-persiapannya. Maka kedua-dua hal tersebut buat sekarang ini menjadi ukuran. Sebab nanti bukan seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang itu. Sayyidina Ali nikah nggak punya modal. Sayyidina Ali nikah nggak punya modal. Kata Rasulullah SAW, Ali, kalau ente mau nikah sama Fatimah, ente punya apaan? Ya Rasul, saya nggak punya apa-apa. Terus kata Rasul, itu baju perangmu mana? Oh iya, diangkat. Nanti kita bahas pada babnya.
Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena dengan menikah ini bisa merendahkan pandangan mata kita, kemudian bisa menjaga farji kita. Wa man lam yastati' fa alaihi misawmi fa innahu lahu wija. Yang belum mampu nikah, makna ba'ah yang pertama dia mampu tegang udah, tapi biayanya belum ada begitu ya, maka dianjurkan untuk puasa. Dengan puasa maka bisa meredam nafsunya. Terus ketika ada kata-kata fa innahu wijaun, istadalla bihil Khattabi ala jawazil mu'alajati liqat'i syahwatin nikahi bil adwiyah. Nih, kira-kira dua hal. Kalau orang punya libidonya tinggi, nikah belum, kira-kira maksiat mulu apa kagak? Maksiat. Maka boleh berobat supaya libidonya diturunin. Kan ini biasanya yang loyo kencengin gitu kan. Ini sekarang diturunin. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan boleh berobat untuk menurunkan syahwat seseorang. Atau sebaliknya, ketika lemah, boleh hukumnya berobat supaya tambah kencang. Nah, dengan redaksi fa innahu wija, ulama menyatakan ala tahrimil istimna'i. Haram hukumnya melakukan apa istilahnya? Onani, perempuan masturbasi. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arsyada indal ajzi anit tazwiji ila shaum. Karena Rasulullah mengajarkan kita kalau ente udah sepaneng segera nikah, kalau nggak bisa juga puasa. Bukan onani, bukan masturbasi. Tapi puasa. Maka kemudian dengan firman Allah, famani ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang melampaui batas. Karena laki-laki kemudian kalau sudah sepaneng segera nikah. Nah, dia nggak bisa itu, kemudian dia onani. Famani ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, maka mereka termasuk melanggar syariat. Dengan ini ayat fadallatil ayatu ala tahrimil istimna'i. Haram hukumnya onani, haram hukumnya masturbasi menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Tapi ada yang ngebolehin. Wa qad abaha al-istimna'a ta'ifatun minal ulama'i minhumul hanabilatu wa ba'dul hanafiyyati li ajli taskini syahwati. Menurut ulama Hanabilah dan sebahagian Hanafiyah menyatakan kebolehan hukum istimna, onani dan masturbasi untuk memutus syahwat. Orang kalau udah sepaneng harus diapain? Pecahin kan? Nah, salah satu cara mecahinnya adalah istimna. Maka menurut ulama Hanabilah bilang boleh, ketimbang dengan sepanengnya dia jajan. Tetapi kemudian makna yang dimaksud oleh ulama-ulama Syafi'iyah bukan begitu. Wal asahhu inda Syafi'iyyati annal istimna'a biyadi zaujatihi au ima'ihi la yahrum. Yang maksudnya itu contoh dua hal ini. Kalau tadi statusnya belum nikah, misalkan ya kalau udah nikah, istri lagi haid, istri lagi nifas, kan hubungan badan nggak boleh. Maka diperbolehkan, mohon maaf,
untuk memecah syahwatnya itu dengan tangan istri. Nah, jadi diistimnainnya pakai tangan istri. Tuh. Atau yang kedua, kalau zaman perbudakan sama budak. Karena budak, hak kepemilikan lebih kuat daripada hak nikah. Jadi budak ini tanpa dinikahin halal. Budak tanpa dinikahin statusnya halal di apapun. Nah, satu ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sahabat, 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu asbab urut hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nanya, wahai ummatul mukminin, gimana sih ibadahnya Nabi? Rasul ngapain aja sih? Falamma akhbaru ka'annahum taqaluha qalu wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya Allah ya Rabb, ibadah Nabi luar biasa. Puasa sunnah dia kerjain, qiyamul lail dia kerjain, amal soleh lainnya dia kerjain. Padahal Nabi kan dosanya udah dijamin, diampunin. Dosa yang udah kelewat kek, yang belum kek, udah diampunin. Terus kita, maka akhirnya pada ngomong nih 3 orang. Amma ana fa ana usolli laila abada. Oke, kalau begitu, saya berjanji saya akan sholat malam setiap malam. Saya akan tahajud setiap malam. Pokoknya saya nggak tengok-tengok istri dah. Saya mau tahajud tiap malam. Yang satu bilang, ana asumu dahra wala uftir. Saya puasa terus tiap hari sepanjang tahun. Satu lagi bilang, puasa terus udah. Salat malam udah. Satu lagi bilang, wa ana atazilun nisa. Kalau gitu saya nggak mau nikah, saya mau ibadah. Dengar nih orang pada ngomong begitu, tiba-tiba Rasul dengar. Faja ilaihim Rasulullah. Kata Rasulullah, antumul ladina kultum kada wa kada. Ente-ente pada tadi yang bilang, yang mau sholat tiap malam, yang mau puasa tiap hari, yang nggak mau nikah. Ya Rasulullah SAW. Kata Rasul, inni lahsyakum lillahi wa atqakum lahu lakin ana usalli. Saya ini kan orang yang paling takut kepada Allah. Saya ini kan orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi ana usalli wa anam. Saya salat, saya tidur. Mata saya punya hak, badan saya punya hak. Wa asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga kadang nggak puasa. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Oh ya. Kalau gitu, salat qiyamul lail silakan, tapi ukur kekuatan fisik. Puasa sunnah silakan, tapi ukur kekuatan fisik. Nikah silakan, tapi juga ukur kekuatan fisik. Ada aki-aki jiwanya 17 tahun ada gitu. Jiwanya 17 tahun. Nah, kemampuannya ukur juga. Misal aki-aki 75 tahun. Masih mampu nikah lagi boleh? Boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ati wa yanha 'anit tabattul. Rasul nyuruh kita nikah, Rasul melarang kita ngebujang.
nahyan syadida. Kalau ngebujang tidak ada manfaat, Rasul larang. Wa yaqul tazawwajul waludal wadud. Silakan kalian menikah yang istri ini punya turunan banyak. Zuriyah itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Zuriyah itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Berarti anak, cucu, zuriyah. Ke atas berarti bapak, engkong, buyut, kumpi, zuriyah. Bisa jalur nasab murni, bisa bukan. Nasab murni bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Zuriyah. Bisa juga lantaran keilmuan. Jadi guyon guru saya ketika beliau ngisi pengajian di Kuitang, dia bilang, saya ini keturunan habaib. Saya ini keturunan habaib. Maka, tapi kok nggak mancung hidungnya? Ya, lantaran Syekhuna Muhammad Muhajir Ansar-Ad-Dari Rahmatul Abrar, beliau baca Ihya Ulumuddin kalau nggak salah kepada Habib Ali Abdurrahman Al-Habasyi Kuitang. Jadi, Muhajirin murid dari baca kitab tersebut kepada beliau, dan kami ini murid daripada Kiai Muhajirin, maka kami juga turunan daripada Habib Ali Abdurrahman Al-Habasyi dari sisi keilmuan. Jadi turunan habaib juga dari sisi keilmuan. Cari nikah yang punya banyak keturunan, yang punya cinta kasih. Jangan cari pasangan hidup yang adem-adem aja gitu, cuek sama laki. Yang wadud, yang punya rasa cinta kasih, yang bikin mesra. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Rasul seneng bangga kalau nanti di kiamat umatnya banyak. Kata engkong dulu, banyak anak banyak. Ini diukur juga begitu. Anak 10, tapi yang dulu memang benar juga gitu. 10 pada bisa semua gitu. Kalau sekarang 2, 3 udah ketakutan. Dulu gelap, sekarang terang. Jadi ya, dulu gelap, sekarang terang. Jadi mulu. TV kagak ada, main nggak ngapain katanya. Ya iseng lagi. Ya Rabbi salli. Kemudian iklan dulu. Pengen punya anak soleh itu bukan pada saat dia sekolah. Pengen punya keturunan baik itu dimulai dari saat kita pilih pasangan. Jadi pengen punya anak yang baik itu kita milihnya pada saat milih pasangan. Nah, cari istri gitu. Ya kalau gitu ini udah kadang istri tukang marah di rumah, tukang ngomel mulu, salah dong saya cari. Jangan, terbilang, ma, saya salah pilih gini ini, saya mau cari lagi gitu. Kata Rasul, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fazfar bizatid dini taribat yadak. Silahkan pilih istri, walaupun udah kedaluarsa semua, yang ada hartanya, keturunan, bibit bobotnya bagus, cantik, agama. Kata Rasulullah, pilih yang agamanya baik. Jangan pilih sekedar cantik, jangan pilih dia orang gedean. Tapi pilih yang agamanya baik, akhlaknya baik. Pilih. Kumpul semuanya ya susah. Paling enggak pilih yang punya agamanya baik. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadinya akad nikah, doain barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepadamu dan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kamu berdua dalam keluarga-keluarga yang baik-baik. Jadi
Jangan selamat doang, jangan doain. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, Arab kita enggak. Semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, damai, tenang, tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian proses milih udah. Ngapain dulu? Datang ke rumahnya, ngelamar. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a yanzura minha ila ma yaduhu ila nikahha falyaf'al. Pada saat proses khitbah ini ulama menyatakan boleh pasangan calon suaminya nih yang lagi ngelamar ngeliat wajah sama telapak tangan. Lalu di kita mau udah diumbar. Apa yang mau dilihat lagi? Ya, di kita udah bebas. Nah ini macam di Saudi, di Hadrami, di Yaman gitu, yang wajah tutup. Jadi pas lamaran dilihat cantik apa kagak, resep apa kagak. Dilihat telapakannya mulus apa kagak, kasar apa kagak. Sebatas itu. Jumhur ulama menyatakan boleh memandang kedua itu. Selain itu nggak boleh, kecuali Imam Dawud Az-Zahiri. Ini rada-rada kaplong juga pendapatnya. Wa qala Dawud Az-Zahiri yajuzun nazaru ila jami'il badan. Ada jeleknya apa enggak deh? Ya, ada jeleknya apa enggak deh? Dilihatin, boleh. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, sebagaimana firman Allah surah An-Nur ayat 24 yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Kemudian saking cantiknya nih calon pasangan, banyak yang mauin. Jadi kalau banyak yang mauin, siapa cepat dia dapat. Jadi kalau mau nih, laki-laki mau sama nenek-nenek, cepetan. Sebelum diambil Bang Ayub. Gitu. La yaktubu ahadukum ala khitbati akhi. Janganlah seorang kamu melamar orang lain selama perempuan itu dalam lamaran orang lain. Sampai ada jawaban iya atau tidaknya. Lamaran dia diterima atau tidak. Kalau belum ada jawaban pada saat melamar, boleh besok ada orang lain melamar. Ya, boleh. Jadi kudu, makanya walaupun ada guyon-guyonan tuh kan kita emang ketahuan datang mau ngelamar, dibilang mau maksud ngapain kan gitu. Walaupun guyonan, ya bener. Supaya ada jawaban. Sebab kalau nggak dijawab, ada tetangganya denger nih, nyaksiin lamaran. Kok tadi tuan rumah kayaknya nggak ngejawab lamaran diterima apa enggak. Karena memang dia udah nyidekin, besok dia datang lagi lamar. Boleh. Karena dia denger tuan rumah belum ada jawaban lamaran kemarin diterima atau enggak. Nah, kiasan berikutnya, mama nih, kalau belanja dilarang menawar belanjaan yang belanjaan itu sudah diminati orang. Suka nggak tuh? Suka ada nggak? Ada. Berarti suka pernah berarti kan? Ada orang lagi pengen, Pak, saya mau ini, barang ditunjuk nih, datang ibu-ibu, oh iya saya juga mau itu, nggak boleh. Ya, haram hukumnya, kagak boleh. Fi nahyil khitbati ala khitbatil ghair. Larangan baginda Nabi menurut jumhur ulama, fadhahabal jumhuru minal ulama ila anna nahya litahrim. Haram.
Nggak boleh. Nawar barang juga gitu. Kepengen beli juga, orang lagi udah pegang beli itu, dia kepengen juga. Jangan. Ya, jangan. A'linnun nikah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan a'linnun nikah. Umumkan kalau nikah. Maka di kita disilah ngundang. Maksudnya adalah orang tahu kalau antara pasangan ini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Nah, hukum daripada walimatul aras adalah sunnah. Wal amru hunal istihbab. Hukumnya adalah sunnah. Wal i'lanu tsabitu fin nikahi ad-darbu bid-dufuf. Boleh. Pakai rebana. Baca maulid gitu. Boleh. Ya. Diumumkan. Terus gimana? Nikah apa sendirian? Bawa rombongan? Yang paling penting siapa? Nah, udah maklum kita, rukun nikah ada. Rukun nikah ada berapa? Berapa? Aji, kayaknya mau lagi nih soalnya. 5. Pasangan suami istri, calon suami istri, wali 2 orang saksi. 2 orang saksi. Jadi orang KUA bukan wali. Dia mah tugasnya administrasi. Nggak pakai KUA-KUA juga boleh. Boleh. Istilah di kampung kita apaan? Nikah siri, nikah gantung gitu ya. Di bawah tangan. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa an Abi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Okay. La nikaha illa biwaliyin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal la yasihun nikahu illa biwaliyin. Maknanya tidak sah pernikahan itu tanpa adanya wali. Jadi nggak ada, yuk kita nikah kabur aja. Nggak disetujuin kabur gitu nikah, nggak ada. Tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali. Terus gimana? Pendapat 2 imam ini wajib adanya wali. Terus pakai penghulu begitu? Bukan. Penghulu bukan wali. Ada nanti berwakil. Walinya berwakil kepada penghulu. Jadi penghulu adalah wakil nikah daripada si wali. Wa huwa asy-syahidan i'timadan ala hadits rawahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Umar wa Abu Hurairah bil lafzi la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga saksi. Wa syahidai adlin. Jadi milih saksi, kalau nanti punya anak gadis, pilih saksi jangan sembarangan. Wa syahidai adlin. 2 orang saksi yang adalah yang dimaksud diantaranya adalah dia nggak sering bikin dosa. Dia nggak sering bikin dosa. Kan rata-rata gimana nih? Saksi, ya. RW, RT. Kalau RW, RT-nya tukang sholat, nggak apa-apa. Gitu. Ini saksi wa syahidai adlin. Nah, sedangkan Imam Abi Hanifah, karena yang kita baca dalam Misbah, Imam Abi Hanifah menyatakan makna la nikaha illa biwaliyin, maknanya bukan tidak sah pernikahan tanpa wali.
maknanya adalah tidaklah sempurna pernikahan tanpa adanya wali. Wa Abu Hanifah ta'ala nafyil kamal. Imam Abi Hanifah mengatakan bahwa tetap sah tapi nggak sempurna nikahnya kalau nggak pakai wali. Nah ini kudu jangan langsung saja. Ya. Karena bisa nanti terhadap sayyibah janda, bukan gadis dan seterusnya. Sebab kata Sayyidatuna Aisyah, baginda Nabi menyampaikan, ayyumam ra'atin nakhat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil. Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, perempuan yang dimaksud maknanya adalah perempuan yang masih gadis. Perempuan gadis yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, fasid, nggak sah. Nikahnya nggak sah. Nikahnya fasid, batil, nggak sah. Jadi wali menjadi persyaratan mutlak, rukun mutlak dalam masalah pernikahan. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali ini gimana? Wa qad dzakara al-ulama'u tartibal wilayati faqalu in aqrabal awliya al-asabat. Wali bapak, engkong, gitu ya. Dari jihad bapak, dari jihad ibu nggak bisa jadi wali. Dari keluarga bapak, mamang, ya, ndek, dari pihak bapak boleh. Kemudian ke bawah wa min jumlatiha al-ibnu fa zahiruhu annahu yajuzu tajwijul ibni ummahu. Karena asabah dalam warisan, ketika ada janda pengen nikah lagi, kemudian dia nggak punya saudara kecuali anaknya yang laki-laki, maka anak laki-laki boleh menjadi saksi dari pernikahan, boleh menjadi wali dari pernikahan ibunya. Fahuwa wilayatun fi ummihi. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pernikahan yang terlarang. Kalau tadi secara umum, sekarang secara khusus. Nikah yang haram diantaranya satu syighar. Nah ini ada seorang tokoh di masyarakat salah fatal ngejelasin syighar. Dia bilang nikahnya bocah kecil. Dikira saghir, pakai sad, pakai shin, syighar. Pernikahan syighar ini adalah nikah barter. Bapak punya anak, bapak punya anak. Ya dah. Sampean nikahin anak saya nggak pakai mahar. Ini anak saya buat sampean juga. Haram. Ayyuzawwijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahul akharu ibnatahu. Seseorang menikahkan putrinya kepada orang lain dengan tanpa adanya mahar, walaysa bainahuma shadaqun. Kemudian ini anak saya buat ente juga dan nikahin. Anak ente buat anda. Dua, mut'ah. Mut'ah adalah seksual berkedok pernikahan. Ya, kan lagi rame tuh. Ya, lagi rame. Jadi jangan disutnya boardingnya, jangan disutnya pesantrennya, personalnya. Mau dia bilang Syiah ke apa ke gitu, yang jelas adalah mut'ah menurut syariat yang sah adalah pernikahan yang dilarang
di mana pernikahan itu dengan kontrak masa. Saya nikahkan Anda dengan mahar 50 juta selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, bubar. Udah gitu doang. Hah? Kawin kontrak. Ya, kawin kontrak. Ini makanya orang-orang dari luar dibilang puncak surga. Oke. Kemudian tahlil. Kalau ada orang udah tolak 3, pengen balikan, dan nikahin dulu istri saya, ntar saya membalikan sama dia, nggak boleh. Kalau direncanakan nggak boleh. Alami saja dia menikah tanpa direncanakan, tolong dong nikahin istri saya, mantan istri saya itu, nanti saya membalikan sama dia, nggak boleh. Kemudian ikhtilafuddin, beda agama. Ya, beda agama. Kemudian perempuan menikah dalam masa iddah. Perempuan menikah dalam masa iddah. Dia masih iddah nih, ditinggal wafatkah sama suaminya atau dicerai sama suaminya, masih dalam keadaan iddah, dinikah lagi sama orang lain. Haram. Nah, suatu masa nanti akan ada, kalau laki-laki iddah nggak? Hah? Laki-laki punya iddah nggak? Enggak. Karena iddah itu bermaksud untuk mengetahui apakah rahim si perempuan ini kosong apa ada. Tapi nanti suatu masa, satu kasus, ada laki-laki yang punya iddah. Nah, jangan-jangan punya iddah kita gitu ya. Siapa dia laki-laki yang punya iddah? Laki-laki yang kalau punya istri 4. Seorang laki-laki yang punya istri 4, kemudian yang 1 dicerai. Jadi orang pisah itu statusnya selama masa iddah istrinya, status hukumnya masih suami istri. Saya ulangin, orang yang pisah itu selama istrinya dalam masa iddah, statusnya masih suami istri. Contoh, dia tolak istrinya pagi, malamnya dibalikan lagi, tidur bareng, halal. Oke? Minggu besok mau balikan lagi, diterima, oke, balikan lagi yuk, ayo terima, halal. Karena statusnya apa? Masih suami istri, sah. Tapi kemudian masa tolaknya berkurang 1. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin atau tasrihum bi ihsan. Begitu juga seorang laki-laki yang punya 4 istri, kemudian dicerai 1. Istrinya tinggal berapa? Punya bini 4, cerai 1, tinggal berapa? 3. Nah, seorang suami yang punya istri 4, ketika istrinya dicerai 1 dalam masa iddah, istrinya masih 4, bukan 3. Ya, maka dia kagak boleh nikah dulu. Kalau dia nikah lagi sama orang lain, istrinya jadi berapa? Haram. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka kondisi yang seperti ini, suami juga ikutan iddah sama kayak istrinya yang iddah. Satu kasus yang suami ikut iddah. Wallahu a'lam bishawab. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai sini kajian kita pagi hari ini. Pada untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab terkait dengan pernikahan atau pada dasar di luar pernikahan kepada
Masa idah. Jadi nanti panjang lagi. Sebenarnya nanti ada babnya, kamu bahas juga nggak masalah. Iddah seorang perempuan beda-beda, ya. Iddah wafat, iddah talak, iddah hamil. Satu, perempuan yang ditinggal wafat, cerai mati oleh suaminya, maka hendaknya ia beriddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Perempuan kemudian yang dicerai oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali haid, 3 kali suci. 3 kali haid, 3 kali suci. Enggak bicara bilang bulan. Sebab masa haid orang itu beda-beda. Bisa jadi normal setiap bulan, bisa jadi enggak. Perempuan yang masih normal masa haidnya ini, dia iddahnya 3 kali haid, 3 kali suci. Berbeda dengan perempuan yang sudah tidak haid, menopause. Nenek-nenek, aki-aki berantem, pisah. Aki-aki, ya, aki-akinya penasaran juga gitu. Maka iddahnya yang menopause 3 bulan. Oke. Kemudian kalau hilang, suaminya nggak jelas, pergi ngerantau nggak ada kabar. Kalau sekarang masih gampang gitu ya. Sejarah dulunya. Berapa lama dia? 4 tahun. Zaujun mafqud dianggap suaminya hilang. Nah, setelah dia 4 tahun, maka status suaminya dianggap mati. Maka setelah 4 tahun tambah iddah wafat 4 bulan 10 hari. Lebih dari itu, tuh perempuan boleh nikah lagi. Makanya ini saya ada beberapa poin dalam masalah sighat ta'liq yang tidak bersepaham dengan Kementerian Agama di Indonesia. Ketika dibacakan itu seolah-olah hukum pemaksaan. Sighat ta'liq bebas. Mau dibaca mau enggak, mau ada ta'liq ada enggak ada masalah. Sebab apaan? Ada yang bertabrakan. Lantaran di pemaksaan baca jadi jatuh. Ya enggak bisa. Jadi, nah sedangkan iddah hamil, iddahnya sampai melahirkan. Kalau orang entah ditinggal wafat atau dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, tergantung bulan pada saat dia hamil. Kalau dia hamil 1 bulan, berarti iddahnya bisa jadi 8 bulan. Kalau dia dicerai dalam usia kandungan 9 bulan, bisa jadi iddahnya cuma 1 hari 2 hari. 1 hari 2 hari. Ada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang dia nikah lagi, nifas selesai. Suaminya meninggal dunia, kemudian dia dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan, nifas kawin lagi. Jadi enggak nunggu 4 bulan 10 hari, tapi iddahnya melahirkan. Jadi hitungan iddah beda-beda setiap kasus seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Ya. Nikah lagi boleh? Boleh, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berdasarkan saya punya pengalaman. Jadi waktu beberapa lalu saya kita menjadi saksi nikah saudara di Jakarta. Pernikahannya di Pandeglang. Saat itu saya minta karena merupakan rukun untuk nikah, yaitu dihadirkan calon mempelai wanita. Yang kami laki-laki ya. Terjadilah perdebatan karena pihak keluarga tidak mau menghadirkan dengan catatan toh akan dihadirkan setelah Akad. Ya. Sementara KUA atau Pak Menteri tidak bisa komentar. Dia nggak bisa menengahi. Akhirnya daripada nggak jadi nikah ya saya ngalah aja lah.
Rendengin gitu ya. dihadirkan. Dihadirkan ya. Pak, kalau saya di Jakarta atau di Bekasi dihadirkan oleh wanitanya gitu. Eh. Ya, sampai akad nikah selesai baru dihadirkan. Yang pertama bahwa makna rukun nikah yang dimaksud itu adalah adanya calon pasangan suami dan istri, bukan hadirnya suami dan istri. Adanya pasangan suami istri, bukan hadirnya calon suami istri. Ada tuh gimana? Misalkan akad nikah. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan. Mana dia? Meninggal bulan lalu. Ya. 1. 2. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin A, B, C, D. Kemudian di mana orangnya? Nggak tahu. Tahun lalu sih pergi ngerantau, tapi nggak balik-balik. Ntar kalau dia balik jadi istri kamu ya. Nah, bukan begitu. Jadi maknanya adalah calonnya jelas. Si Fulan, anak si Fulan, orangnya ada. Jadi bukan hadir. Hadir nggak hadir nggak masalah. Makanya antara hadir dengan tidak dihadirkan sama aja. Kemarin udah ketemu. Kemarin udah ketemu. Yang benar ajaran baginda Nabi SAW, dia ngeliat tahu tuh bocahnya pada saat lamaran. Oh, ini mukanya. Oh, orangnya kayak begini. Selesai. Nanti akad nikah dilihat deketin, nggak deketin, ada urusan. Jadi tidak ada istilah kemudian mana yang paling benar. Tidak ada dalam hal ini, keduanya sama. Kenapa? Lantaran kemarin-kemarin udah deket. Gitu. Nah, kalau mau menjaga yang paling benar mana? Nih dia belum kenal. Kenal baru pada saat lamaran. Kemudian pada saat akad nikah, mana yang benar? Ntar udah halal deketin. Kalau mau bicara, sebelumnya belum ada pertemuan yang sering antara dua calon pasangan ini. Jadi kedua-duanya sama. Jadi direndengin nggak direndengin, akad nikah tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, hukum daripada perzinahan dalam syariat Islam, az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki perempuan yang belum pernah menikah kemudian dia berzina, hukumannya adalah 100 kali cambukan. Setelah 100 kali cambukan, kalau masih hidup usir setahun. Ini hukum Islam. Tapi kemudian gimana? Sah tidak pernikahan orang yang sudah hamil duluan? Sah. Rukunnya 5. Ada semuanya, cuman udah hamil. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya adalah auladuz zina. Anak-anak yang terlahir dari hubungan pranikah. Anak siapa dia? Tergantung. Menurut ulama-ulama menyatakan bahwa proses pernikahan antara pasangan yang, mohon maaf, hamil di luar pernikahan ditinjau dari usia hamil sampai dengan melahirkan, ditinjau dari usia akad nikah sampai dengan melahirkan. Nah, biasanya ketahuan, mohon maaf, hamil langsung dinikahin atau kasak kusuk dulu, rundingan.
Masih kecil apa udah gede? Oke. Ini tinjauannya. Usia hamil itu dengan usia akad nikah menjadi tolak ukur. Anak nanti yang terlahir anak bapak biologisnya atau bukan? Oke. Satu, hukumnya menjadi haram manakala yang bikin siapa, yang nikahin siapa? Haram. Ya. Yang bikin A, kemudian nikahnya sama si B, haram. Apa sih motifnya? Ketiban pulung nih dia. Ketiban pulung. Pelarian. Ya, jelas kalau kondisinya hamil, gitu ya. Yang bikin siapa, yang nikahin siapa, haram. Lantaran percampuran dua air. Kupingnya siapa, hidungnya siapa, haram. Tapi kalau yang, mohon maaf, yang menikahkan memang dia sebagai pelakunya, pernikahannya tetap sah, namun hukum dalam syariat, hukum zinanya berlaku. Kena dosa. Nikahnya tetap sah. Nah, kemudian anaknya anak siapa nih? Anaknya itu satu. Jika masa akad nikah sampai dengan lahir dia tidak kurang dari 6 bulan. Bisa dicerna? Berarti kisar berapa tuh kira-kira? 2 bulan ya? Iya, jangan lebih. Kalau dia lebih dari itu, berarti misalkan hamil 4 bulan baru nikahin. 5 atau 4 bulan udah lahiran, maka anaknya anak presiden. Hebat kan? Anaknya anak sultan, anaknya anak hakim. Maka nanti kalau anaknya perempuan dia menikah, maka jika dikatakan saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin ABCD, saya terima nikahnya, nikahnya batil. Karena dia bukan bapaknya. Dia anak siapa? Anak presiden. Jadi yang nikahin siapa? Presiden. Presiden nugasin kepada Menteri Agama. Menteri Agama nugasin kepada siapa? Kepala KUA. Kepala KUA kalau bisa hadir, hadir. Kalau enggak nugasin kepada siapa? Penghulu atas nama Kementerian Agama, hakim. Enggak boleh. Enggak sah. Maka ini mohon maaf, dosa jariah yang mengalir masalah perzinahan ini bisa, mohon maaf, orang tuanya zina, entar anaknya bisa zina lagi lantaran sebab salah di atas. Nah, hukum syariat ini harus menjadi ukuran kita memutus mata rantai perzinahan ini supaya nanti anaknya tidak menjadi korban kesalahan. Kan biasanya kan gitu. Oh, kasak kusuk nggak setuju dan seterusnya, akhirnya bocah awal-awal dia takut domelin. Ya kan? Lama-lama yang laki-laki mikir juga, cari dana sana sini pengen segera, baru bilang udah rada gedean dikit, baju kebaya udah kagak muat. Nah ini ditinjau, malu nggak malu, mau nggak mau konsekuensinya kalau usia akad nikah sampai melahirkan kurang dari 6 bulan, maka si anak yang terlahir bukan anak bapaknya ya, tapi anak hakim. Allah Ustaz. Jadi boleh tetap, tapi dosa perzinahannya tetap ya. Allah Ustaz. Ya, pokoknya di perut ini dari akad nikah saya terima nikahnya sampai dengan lahir minimal berapa? 6 bulan. Berarti usia nikahnya usia sekitar 2 bulan, Mak. Jangan lebih dari itu. Kan bisa jadi 8 bulan udah lahir kan? Iya, jadi jangan lebih. Jadi jangan entar sampai buncit baru nikah.
Nah ini yang terjadinya, kesian korban. Anaknya nggak salah, yang salah emak bapaknya kagak sabar. Allah alam sawab. Akad nikah yang pertama sudah sah, ya sudah sah. Akad nikah yang pertama sudah sah, tidak menjadi kurang. Kalau mau pendapat yang kedua boleh. Ambil pendapat yang kedua, dia ini nggak nikah sampai dengan melahirkan, baru habis melahirkan nikah. Kan di Indonesia nggak begitu hukumnya, kan? Ya, jelas. Ini berarti ini bocah ketahuan. Kalau kemudian nikahnya nanti, nah pendapat Imam Malik, nikahnya ntar. Lahirin dulu, baru akad nikah. Boleh. Jadi kedua-duanya benar. Sama-sama, ini dia adalah anak presiden. Allah alam. Kalau bini, bin anaknya itu, kalau dia nikah, dinikahinnya setelah misalnya udah 4 bulan gitu, udah 4 bulan terus dinikahin, nah setelah lahir itu, nah ini si anak kan nggak bisa dinikahin sama bapaknya, itu katakan seperti itu. Tapi bini gimana? Ya, nah ini at-tabanni sebenarnya ketika kan di status jadi anak angkat, ya, statusnya jadi anak angkat, sebenarnya tidak boleh menghilangkan nasab. Contoh, anak angkat bilang dia ada orang tuanya. Nah, lantaran hidup di negara kita adalah negara administrasi, gitu ya, susah sekali, rumit kalau si anak tersebut dalam masalah administrasi tidak dinisbatkan kepada yang bersangkutan, akan menjadi perkara ke depannya. Misal dia kagak punya akte dulu ya, sebelumnya sekarang nih, kemudian dia susah sekolah, bapaknya siapa nih bocah, maka kemudian dalam catatan dia dibilang akte kelahirannya, kemudian dia di status kartu keluarganya adalah bagian daripada anak yang bersangkutan. Nah ini urusannya urusan administrasi. Tapi dalam hukum agama aslinya menghilangkan nasab seseorang haram. Ya, menghilangkan nasab seseorang haram. Tinggal dicerna. Bini siapa? Bin emak. Bininya siapa? Bin emak. Ya, seperti mohon maaf non muslim misalkan bikin akte lahir, kemudian nikahnya di gereja tanpa resmi, maka dia dalam hukum administrasinya tidak boleh menjadi bin bapaknya, tapi bin ibu. Nah, kira-kira bagaimana kalau anak tersebut dinisbatkan hanya kepada binti emaknya? Enak gak? Enak gak? Jangan sampai terjadi. Allah a'lam bishawab. Udah? Oke. Mudah-mudahan baik. Waalaikumsalam. Yang jadi pertanyaannya? Kalau udah terjadi mau diapain? Udah terjadi mau diapain? Berarti pelajaran buat yang lain maknanya, hikmahnya. Jadi begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita ini beda-beda, yang kemudian kita saling mengenal satu sama lain. Nah, hukum perjodohan yang dimaksud adalah bukan sebuah ikatan pasti antara kedua belah pihak, antara pihak laki dan perempuan. Yang kemudian yang jelas bahwa seorang anak gadis ini dinikahkan oleh ayahnya, mukroh. Jadi anak gadis boleh dipaksa oleh ayahnya. Maka karena yang disebut dengan wali mujbir,
punya hak paksa seorang ayah terhadap anak gadisnya, maka ayah yang punya hak mujbir ini punya hak paksa kepada anak gadisnya, jangan semena-mena sekemauan ayahnya. Misal karena hartanya, ya, tapi jodohkanlah kepada laki-laki yang punya kepribadian dan agama baik. Kalau laki-laki bukan ditinjau dari anak siapa dia. Bukan ditinjau dari anak siapa dia. Bisa jadi ibu bapaknya soleh solehah, anaknya jadi ayah dengan punya hak mujbir jangan juga sembarangan. Coba sekira perempuan juga jangan nafsu egois. Dengan karena cinta, emang hidup makan cinta. Jadi antara ayah dengan anak sinkron, ya, sinkron. Jadi menjodohkan, cari jodoh yang baik. Si anak juga kalau sekiranya ini laki-laki baik, terima dengan ikhlas. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Maka setelah alur pernikahan Allah kasih perdamaian, cinta dan kasih sayang. Allah a'lam bishawab. Dah. Tadi mana terakhir? Terakhir ya. Waalaikumsalam. Pulang. Nih, contoh beneran nggak kagak? Ya, sebabnya sebenarnya nanti ada. Tolak, ada tolak sorry, tolak kinayah. Tolak sorry, jelas kalimatnya. Saya cerai kamu, saya tolak kamu. Jika tanpa bilangan, saya cerai, saking marahnya nih. Saya cerai, maka jatuhnya tolak satu. Tolak satu. Kalau tolaknya pakai bilangan, maka jatuh bilangan. Saya tolak kamu cerai 3. Maka jumhur ulama menyatakan jatuh tolak 3. Ketua al-imam, kecuali Imam Daud Az-Zahiri mengatakan jatuhnya tolak 1. Sorry, 2 kinayah, sindiran. Nah, sindiran macamnya tadi, silakan. Kalau mama balik ke rumah orang tua, silakan kamu balik ke rumah orang tuamu, maka ada niat atau tidak. Nah, ini yang tahu cuma dirinya sama Allah. Tolak kinayah, yang tahu dirinya sama Allah. Kalau hatinya kepengen pisah, maka jatuh tolak. Kalau hatinya nggak ada rasa kepengen pisah, cuman ya udah dah, mama balik dulu ke rumah orang tua, saya di sini, nggak ada pengen pisah begitu. Tujuannya apa? Supaya nggak berantem. Jadi kan kalau perempuan ngomel, kita lawan tambah. Ya udah mendingan, ya udah sini saya balik ke rumah. Misal gitu. Itu tidak jadi tolak. Tapi kalau ada hatinya pengen pisah, jatuh tolak. Allah a'lam bishawab. Walaupun emosi ya, Ustaz. Walaupun emosi. Emosi apapun jenisnya, tolak jatuh. Kecuali Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa ngomong tolaknya hilang akal. Ngomong tolaknya hilang akal. Nggak ada sebab nih, pulang ke rumah mabok, ngomong cerai. Nah, itu tinjau. Oke? Terus kira-kira ada nggak emosi yang hilang akal gitu? Jadi kayak emosinya orang gila. Kayaknya kita enggak kali gitu ya. Masih kontrol gitu, berantem masih kontrol gitu ya. Kalau ada kayak begitu, kata Imam Ahmad bin Hanbal statusnya hilang akal, maka nggak jatuh tolak. Rata-rata ngomong cerainya sadar apa enggak? Nah, jadi jangan kemudian membela diri gitu. Jangan membela diri, saat saya kagak sadar, saya kayak orang mabuk gitu ngomongnya gitu. Enggak. Jadi sadar saja, jika terjadi yang demikian, ambil hukum
jatuh. Begitu juga kinayah, jujur di hati ini pengen pisah atau enggak. Kalau ada rasa pengen pisah, jatuh tolak satu. Ya Allah alam bisawab. Mudah-mudahan hikmah yang kita ambil ada yang mesti kita amalin, ada yang enggak. Jadi kalau bab kayak beginian nih jangan diamalin. Ya. Ya, misalkan baca kitab bab tolak. Saya mau ngambilin ilmu biar manfaat, saya cerai dulu istri saya begitu. Jangan. Jadi sebatas mengetahui. Ada yang ilmu kita amalin, ada yang sebatas mengetahui. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pernikahan, litaskunu ilaiha. Allah jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang penuh akan kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari pertengkaran-pertengkaran. Yang penting maka masuk rumah baca doa. Masuk rumah baca doa, masuk rumah baca salam. Para ulama ngajarin masuk rumah baca kulhu, masuk rumah baca ayat kursi. InsyaAllah setan jauhkan daripada godaan-godaan itu. Ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.